Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kalian ngalamin ini? Kalian lagi rapat, ada satu rekan kalian yang keras kepala, harusnya begini, katanya. Kalian yakin pendapat kalian lebih baik? Nggak harusnya begitu. Debat memanas, suara memulai meninggi, orang lain mulai milih tim. Atau konflik yang lebih parah, bukan debat ide lagi, tapi sudah jadi konflik pribadi. Dasar dia mah, kok tahu banget, dia tuh suka nyebelin, ya. Ujung-ujungnya tim bubar. Proyek gagal, teman jadi musuh. Pertanyaan saya, apakah konflik itu selalu buruk? Jawabannya tidak. Konflik yang dikelola dengan baik bisa jadi bahan bakar inovasi. Tapi demikian juga, konflik yang tidak dikelola dengan baik bisa hancurkan hubungan. Hari ini dalam 7 menit, saya akan kasih tahu kepada kalian cara mengelola konflik dan bernegosiasi tanpa drama, tanpa musuh, dan tetap profesional. Siap, kita mulai. Pertama, kita harus tahu dulu, konflik itu ada 3 jenis, dan cara mengatasinya berbeda-beda. Tas konflik atau konflik tugas, konflik tentang isi pekerjaan, tujuan, strategi, keputusan, dan sebagainya. Contoh, kita luncurkan produk bulan depan, tapi ada yang bilang, jangan, belum siap, harus bulan depannya lagi. Nah, efeknya bisa sehat, asalkan kadarnya sedang, memicu diskusi dan inovasi di situ. Kemudian yang kedua, relationship konflik. Konflik pribadi. Konflik karena tidak suka sama orangnya, bukan karena idenya. Nah, contoh, dasar dia sombong. Saya nggak betah kerja sama dia. Nah, efeknya lalu merusak nih. Hancurkan kepercayaan, bikin tim nggak kompak. Nah, yang ketiga, proses konflik atau konflik proses. Konflik tentang bagaimana pekerjaan dilakukan. Contohnya, cara kamu cari data salah, harusnya pakai metode ini. Nah, efeknya bisa sehat kalau ada aturan yang jelas. Nah, pesan penting yang ingin saya sampaikan di sini, jangan samakan konflik tugas dengan konflik pribadi. Kalau sudah jadi konflik pribadi, segera intervensi aja, jangan dibiarkan, karena bisa berdampak serius. Setelah tahu jenis konflik, sekarang kita bahas 5 gaya menghadapi konflik. Ini dari model Thomas Kliman, ya, yang paling terkenal. Competing atau bersaing. Saya menang, kamu kalah. Cocok untuk keputusan cepat, darurat, atau masalah yang tidak populer. Contoh, kita pakai cara saya bosnya. Yang kedua, collaborating atau kolaborasi. Saya menang, kamu juga menang. Cari solusi baru. Cocok untuk masalah kompleks, yang penting bagi kedua belah pihak. Contoh, ayo kita cari solusi yang menguntungkan untuk kita berdua. Kemudian yang ketiga adalah compromising atau kompromi. Saya dapat sedikit, kamu dapat sedikit. Nah, ini cocok saat waktu sempit atau kedua pihak sama-sama kuat. Contoh, oke, kita jalanin proposal A minggu ini, proposal B minggu depannya. Kemudian yang keempat, avoiding atau menghindar. Saya diam aja deh, kamu diam aja. Cocok untuk masalah sepele atau butuh waktu yang tenang. Contoh, ntar kita bahas lain kali aja ya. Gitu. Kemudian yang kelima, accommodating atau mengalah. Kamu menang, saya kalah demi hubungan baik. Contoh, saat ini kita memang kalah atau hubungan lebih penting daripada menang. Oke, pakai cara kamu saja deh, saya ikut. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan, tidak ada gaya terbaik untuk semua situasi. Pemimpin yang baik adalah yang bisa memilih gaya yang paling tepat. Sekarang kita praktekkan dengan studi kasus. Ada divisi produksi dan ada divisi pemasaran. Nah, ini biasanya sering terjadi konflik nih di kedua divisi ini ya. Divisi produksi bilang produk belum siap 100%. Kalau diluncurkan sekarang nanti komplain pelanggan banyak. Kita tunda sebulan bagaimana?
Nah, divisi pemasaran bilang, tidak bisa. Momennya sekarang. Kalau tunda, pelanggan pindah ke pesaing. Harus tetap jalan sesuai jadwal. Dua kali rapat selalu buntu. Suasana semakin panas. Pertanyaan saya, jenis konflik apakah ini? Ya, jawabannya task konflik. Karena mereka berbeda pendapat tentang isi dan tujuan pekerjaan. Kapan produk diluncurkan, bukan konflik pribadi. Sekarang gaya apa yang sebaiknya dipilih dengan kejadian tadi? Ya, collaborating. Karena masalah ini penting bagi kedua pihak, baik bagian produksi maupun bagian pemasaran. Produksi khawatir soal kualitas, sementara pemasaran khawatir soal momen. Ya, karena kalau tidak nanti dia pindah ke pesaing, gitu ya. Keduanya valid. Solusi kolaboratifnya seperti apa? Luncurkan dalam dua tahap. Soft launching, terbatas dulu aja. Lalu baru yang kemudian, yang kedua adalah grand launch. Sebulan kemudian. Ya, atau produk jadi diluncurkan, fitur tambahannya menyusul. Kita update, gitu ya. Ya, pesan yang ingin saya sampaikan, jangan pernah memilih compromising. Terlalu cepat. Kadang solusinya win-win, lebih baik daripada kompromi yang membuat kedua pihak kurang puas jadinya. Nah, konflik sering berujung pada negosiasi. Ada dua jenis negosiasi yang perlu kalian tahu. Pertama, distributif bargaining, menang atau kalah. Kuenya tetap, besarnya tetap, tidak berubah. Kalau kamu dapat banyak, saya dapat sedikit. Tujuannya mengklaim nilai, klaim value. Contoh, beli mobil bekas. Penjual mau mahal, pembeli mau murah. Satu pihak menang, satu pihak kalah. Hubungannya biasanya jangka pendek, tidak terlalu akrab. Ya. Kemudian yang kedua, integrative bargaining atau menang-menang. Kuenya bisa diperbesar, ya. Jadi kue yang ada kita perbesar. Kita sama-sama bisa dapat lebih banyak. Tujuannya menciptakan nilai atau create value. Kalau tadi kan claim value, kalau sekarang create value. Contoh kerjasama bisnis jangka panjang. Cari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, hubungannya ini hubungan jangka panjang nih ya, saling percaya. Pesan yang ingin saya sampaikan, kalau kamu masih akan berurusan dengan orang itu di masa depan, entah itu teman, kelompok, atau rekan kantor, usahakan pakai yang integrative bargaining. Jangan bakar jembatan hanya untuk menang sesaat. Ini yang paling penting dalam negosiasi namanya BATNA. Ya, BATNA adalah rencana cadanganmu kalau negosiasinya gagal. Ya, contoh sederhana, kamu mau nego gaji nih. BATNAmu adalah saya punya tawaran kerja di perusahaan lain dengan gaji 10 juta, katakanlah seperti itu ya. Kemudian kalau perusahaan sekarang cuma kasih 8 juta, kamu bisa bilang apa? Maaf, saya dapat tawaran 10 juta di tempat lain. Bisa nggak disesuaikan? Semakin kuat batnamu, maka semakin kuat posisi negosiasimu. Batna lemah, batna kuat, kalau tidak jadi, saya nganggur. Nah, kayak itu ya. Saya punya tawaran lain yang lebih baik. Posisi lemah, terpaksa, terima apapun posisi kuat. Bisa nego dengan percaya diri. Pesan, sebelum negosiasi, siapkan batna dulu nih. Cari alternatif, ya, best alternatif to negotiate, ya. Jangan pernah masuk negosiasi dengan tangan kosong. Kita harus punya alternatif sehingga kita punya bargaining power. Nah, waktunya hampir habis nih. Mari kita ingat 5 poin ya yang penting hari ini. Pertama, 3 jenis konflik, ada task, ada relationship, kemudian ada proses. Yang task bisa sehat, relationship selalu merusak. Kalau yang proses bisa sehat. 5 gaya konflik: competing, collaborating, compromising, avoiding, and accommodating. Pilih yang tepat, bukan yang enak. Collaborating lebih besar dari compromising. Kalau bisa cari solusi win-win, jangan terburu-buru kompromi. Ya, kolaborasi dulu. Distributif versus integratif. Kalau hubungan masih jangka panjang, pilih yang integratif. Jangan bakar jembatan kita. Ya, but not best alternative for negotiation. Ya, adalah kekuatan kita. Siapkan rencana cadangan sebelum negosiasi. Peace is not the
absence of conflict, but the ability to handle conflict by peaceful means. Itu kata Ronald Reagan, ya. Kedamaian bukan berarti tidak ada konflik, tapi kemampuan untuk menangani konflik dengan cara yang damai. Kamu tidak bisa menghindari konflik, tapi kamu bisa belajar mengelolanya. Mulai hari ini, jangan hindari konflik, hadapi, kelola. Selesaikan dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Kalau video ini membantu, like and subscribe. Share ke teman-teman yang sedang panas dengan rekannya. Komen di bawah, pernahkah kalian mengalami konflik yang berakhir dengan solusi win-win? Silahkan ceritakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadilah penengah konflik, bukan pemicu konflik. Terima kasih.